Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyono Budi Prasetyo. Nomor induk mahasiswa 859516797 UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Automate Online Proctoring atau disingkat dengan AOP. Apa itu Automate Online Proctoring? Automate Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk memantau peserta ujian secara daring dan real time. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan selama ujian berlangsung tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung. Konsep utama dari AOP yang pertama yaitu otomatisasi, yaitu di mana pengawas dilakukan oleh mesin secara otomatis yang berbasis AI. Yang kedua, online. Ujian dapat dilaksanakan di mana saja dengan koneksi internet. Yang ketiga, berbasis AI, yaitu menggunakan mesin learning untuk menganalisa perilaku atau gerak-gerik manusia. Yang keempat, dilaksanakan secara real time. Jadi pemantauan dan deteksi anomali secara langsung. Kemudian bagaimana sistem AOP ini bekerja? Yang pertama yaitu persiapan dan konfigurasinya. Yaitu kita harus mempersiapkan instalasi perangkat proctoring, baik itu perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Kemudian melakukan verifikasi identitas melalui foto wajah dan dokumen resmi. Kemudian memeriksa lingkungan sekitar untuk memastikan ruangan aman. Pengujian sistem audio, video, dan koneksi internet. Nah, pemantauan selama ujian yaitu rekaman audio dan video secara real time selama ujian berlangsung. Kemudian ada juga pelacakan mata atau eye tracking untuk mendeteksi pandangan dari peserta atau pandangan-pandangan yang mencurigakan dari peserta. Kemudian analisis perilaku berbasis AI untuk mengidentifikasi aktivitas tidak wajar. Yang keempat, deteksi kehadiran orang lain di ruangan tersebut. Kemudian pelaporan dan peninjauan AOP. Yang pertama yaitu penandaan otomatis, yaitu sistem AI secara otomatis menandai perilaku mencurigakan seperti gerakan mata tidak wajar, suara asing, atau aktivitas layar yang tidak biasa selama ujian berlangsung. Yang kedua, laporan insiden. Setiap pelanggaran yang terdeteksi dicatat dalam laporan detail yang mencakup timestamp, jenis pelanggaran, dan bukti visual untuk didokumentasikan secara lengkap. Yang ketiga yaitu peninjauan manusia. Pengawas manusia meninjau hasil penandaan AI untuk memverifikasi pelanggaran, mengurangi false positive, dan memastikan keputusan yang adil bagi semua peserta ujian. Yang keempat yaitu tindakan lanjutan. Tindakan lanjutan berdasarkan hasil peninjauan, institusi dapat mengambil tindakan yang sesuai seperti pembatalan ujian, peringatan, atau sanksi akademik sesuai dengan kebijakan. Kemudian teknologi kunci dalam AOP, yaitu yang pertama yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari kamera real time. Yang kedua AI mesin, yaitu di mana AI mesin ini menganalisa perilaku manusia yang sedang mengikuti ujian. Yang keempat yaitu computer vision, yaitu pelacakan mata atau eye tracking. Yang keempat yaitu biometrik atau verifikasi identitas. Apa manfaat automatic online proctoring? Ada 4 manfaat dari
automatic online proctoring. Yang pertama yaitu mencegah kecurangan. Sistem AOP itu bekerja secara otomatis, secara efektif untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan melalui pemantauan real time dan deteksi perilaku yang mencurigakan. Dan ini menggunakan sistem AI. Yang kedua, konsistensi pengawasan. Pengawasan otomatis menjamin objektivitas dan konsistensi standar yang sama untuk setiap peserta ujian tanpa bias. Ya, tanpa bias. Kemudian yang ketiga, skalabilitas tinggi. Mampu mengawasi ribuan mahasiswa secara langsung, secara real time, tanpa memerlukan tambahan pengawasan manusia. Ya, jadi bisa dilaksanakan secara massal. Yang keempat yaitu validitas hasil ujian. Jadi integritas ujian terjaga sehingga hasil penilaian mencerminkan kemampuan sebenarnya dari peserta ujian. Ada manfaat tambahan dari AOP, yaitu fleksibilitas lokasi ujian. Jadi di mana mahasiswa dapat melaksanakan ujian dari mana saja hanya dengan menggunakan koneksi internet yang stabil. Jadi dia tidak perlu hadir ke lokasi ujian dan mengurangi biaya transportasi serta akomodasi bagi peserta ujian. Berikutnya, mengurangi beban administrasi. Ya, manfaat tambahnya yang kedua yaitu mengurangi beban administrasi. Otomatisasi proses pengawasan mengurangi kebutuhan pengawas secara signifikan. Penjadwalan ujian menjadi lebih fleksibel tanpa keterbatasan ruang fisik. Laporan dan dokumentasi yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem, efisiensi biaya operasional untuk menyelenggarakan ujian secara berskala besar. Berikutnya yaitu perlindungan privasi bagi mahasiswa. Ini sangat penting sekali. Ada 4 perlindungan privasi terhadap mahasiswa, yaitu yang pertama transparansi dan persetujuan. Jadi di sini mahasiswa memberikan informasi secara lengkap tentang data yang dikumpulkan dan harus memberikan persetujuan eksplisit sebelum ujian dimulai. Yang kedua, enskripsi data. Semua data yang dikumpulkan dalam proses pengawasan dienkripsi menggunakan standar keamanan tinggi untuk mencegah akses yang tidak sah atau penggunaan joki misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu penyimpanan aman. Data disimpan di server yang aman. Jadi tidak perlu khawatir karena adanya pengawasan yang ketat. Jadi hanya pihak-pihak yang berwenang yang bisa melakukan akses terhadap rekaman dan hasil laporan. Yang keempat yaitu kebijakan retensi terbatas. Yaitu data pengawas, maksudnya data pengawasan hanya disimpan dalam periode terbatas sesuai dengan kebijakan dari institusi dan akan dihapus secara otomatis setelah masa retensi berakhir, masa ujian berakhir. Kemudian tantangan dan pertimbangan. Tantangannya apa? Meskipun AOP menawarkan banyak manfaat,
terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu resiko false positif dapat terjadi ketika sistem salah menandai perilaku normal sebagai kecurangan, sehingga peninjauan manusia tetap dilakukan untuk memastikan keadilan. Keputusan akhir tidak boleh sepenuhnya bergantung pada algoritma AI tanpa verifikasi manual. Kekhawatiran manusia terkait pengawasan intensif dan pengumpulan data pribadi juga menjadi perhatian serius. Institusi perlu menetapkan kebijakan yang jelas, transparan, serta membangun komunikasi yang baik atau komunikasi terbuka dengan mahasiswa mengenai bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Jadi harus ada kepastian untuk perlindungan data. Kesimpulannya adalah satu, solusi efektif. Jadi di mana AOP ini merupakan solusi pengawasan ujian daring yang efektif dan scalable untuk institusi pendidikan yang modern. Maka AOP ini sangat cocok jika digunakan di universitas terbuka di mana mahasiswanya tersebar sehingga tidak memerlukan tempat untuk melaksanakan ujian. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, integritas akademik. Jadi memberikan manfaat besar dalam menjaga integritas akademik melalui deteksi kecurangan. Yang ketiga yaitu perlindungan privasi. Di sini privasi atau data dari mahasiswa itu dijaga sehingga mahasiswa memberikan suatu kepercayaan dalam memberikan data. Yang keempat yaitu implementasi yang seimbang di mana antara pemanfaatan teknologi dan etika itu bisa berjalan secara seimbang, bisa dilaksanakan secara seimbang. Demikian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.